Pernah nggak sih kamu diam-diam nanya ke diri sendiri, tapi mungkin nggak pernah berani ngomongin ini ke siapa-siapa? Kenapa ya kok rasanya susah banget buat nerima diri sendiri apa adanya? Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita bakal coba cari jawabannya bareng-bareng. Coba deh, jujur sama diri sendiri sejenak. Pernah nggak kamu ngerasa ada yang kurang dari dirimu? Entah itu pas lagi ngaca, atau pas lagi lihat pencapaian orang lain. Mungkin rasanya kurang pinter, kurang menarik, atau kurang sukses dibanding teman-teman. Perasaan kayak gini tuh sebenarnya wajar banget. Nah, kali ini kita mau coba ngertiin dari mana sih perasaan itu datang dengan ngebahas suara yang sering banget bisik-bisik di kepala kita. Oke, kita mulai dari bagian pertama ya. Suara di dalam kepala. Yuk, kita kenalan lebih dekat sama suara ini. Ternyata suara ini tuh ada namanya loh dalam psikologi, yaitu inner critic atau kritikus batin. Gampangnya, ini tuh bagian dari diri kita yang kerjaannya kayaknya cuma satu. Ngeritik, ngerendahin, dan ngejudge diri kita sendiri. Dan seringnya tuh keras banget. Kira-kira bunyinya kayak gini nih. Kamu gagal lagi. Atau, gitu aja nggak becus. Dan yang paling sering, lihat tuh orang lain lebih baik dari kamu. Gimana? Kedengaran familiar nggak? Nah, pertanyaannya, dari mana sih suara ini datang? Ternyata dia nggak muncul gitu aja. Seringnya suara ini tuh kebentuk dari pengalaman kita di masa lalu. Bisa jadi dari pola asuh yang super kritis, pengalaman ditolak atau dibully, atau bahkan dari budaya kita yang nuntut banget buat jadi sempurna. Kayak harus dapat ranking bagus atau wajib masuk universitas negeri. Oke, selanjutnya ada juga nih faktor dari luar yang bikin si kritikus batin ini makin kencang suaranya. Kita sebut aja jebakan perbandingan sosial. Jadi gini, pada dasarnya kita sebagai manusia itu emang suka banget ngebanding-bandingin diri, itu udah wajar. Kadang kita lihat ke atas, ke orang yang kita anggap lebih, kadang lihat ke bawah, kadang juga ke teman-teman yang selevel. Ini normal kok. Masalahnya, di zaman sekarang ini, media sosial bikin proses ngebanding-bandingin ini jadi non-stop, terjadi setiap detik, jadinya super intens dan jujur aja capek banget. Coba bayangin deh skenario ini. Mungkin kamu sering ngalamin, lagi santai, scroll-scroll TikTok atau Instagram, tiba-tiba lihat postingan orang yang hidupnya kayaknya sempurna banget. Langsung deh, dalam sekejap, hidup kita sendiri rasanya jadi biasa aja, bahkan ngebosenin. Dan ini bukan cuma perasaan loh, dampaknya beneran nyata. Lihat deh angka ini, 57,7%. Itu artinya lebih dari setengah remaja di Indonesia dalam sebuah studi ngaku mereka nggak puas sama penampilan mereka. Ini nunjukin betapa gedenya tekanan dari luar sana. Dan tekanan itu datangnya dari mana? Nah, kita masuk ke bagian ketiga yang jadi bahan bakar utamanya si kritikus batin. Standar yang mustahil. Misalnya aja soal standar kecantikan ya kan? Seolah-olah cantik itu ya harus kulitnya cerah, badannya langsing, hidungnya mancung. Standar yang sempit banget ini terus-terusan kita lihat di mana-mana. Begitu juga dengan standar sukses. Kayak ada timeline gak tertulis yang harus kita ikutin. Mesti lulus cepet, IPK-nya wow, abis itu dapat kerja gaji gede, nikah di umur yang pas, punya rumah. Seolah-olah cuma ada satu jalan yang benar buat semua orang. Nah, pas hidup kita melenceng dikit aja dari timeline ideal itu, si kritikus batin langsung deh beraksi. Dia mulai bisik-bisik, kamu telat, kamu ketinggalan, dan yang paling parah, kamu nggak berharga. Oke, kita udah bahas masalahnya panjang lebar. Sekarang bagian yang paling penting. Terus gimana solusinya? Yuk, kita lihat gimana caranya kita bisa mulai jalan menuju penerimaan diri. Kuncinya ternyata simple tapi ya emang gak gampang. Yaitu, kita coba ganti kebiasaan ngeritik diri sendiri jadi lebih baik dan lebih berbelas kasih sama diri sendiri. Istilah kerennya, self-compassion. Self-compassion ini ada 3 bagian penting. Pertama, self-kindness. Coba deh ngomong ke diri sendiri selembut kamu ngomong ke sahabat baikmu. Kedua, common humanity. Sadar kalau gagal atau ngerasa kurang itu manusiawi banget, kamu tuh nggak sendirian. Dan ketiga, mindfulness. Sadari aja emosi yang muncul, tanpa perlu langsung ngejudge itu baik atau buruk. Jadi daripada bilang, bogo banget sih gue, gagal lagi, kita coba ganti jadi, oke, aku kecewa, aku sedih, dan itu wajar banget, tapi satu kegagalan ini nggak bikin aku jadi orang yang gagal seutuhnya. Beda banget kan rasanya? Dan ini semua ngebawa kita ke kesimpulan yang paling penting di bagian akhir. Gimana caranya kita bisa merasa berharga tanpa harus nunggu jadi sempurna dulu. Coba lihat perbandingan ini deh. Selama ini, mungkin kita diajari nilai diri itu datangnya dari hasil. Nilai bagus, jabatan, gaji, atau penampilan. Yuk, coba kita geser cara pandangnya. Gimana kalau nilai diri kita itu datangnya dari prosesnya? Dari usaha kita, dari karakter kita, dari kebaikan kita. Poin utamanya tuh ini.
Nilai kita sebagai manusia itu nggak diatur sama standar-standar sempit dari luar. Coba deh pikirin. Bayi baru lahir aja udah kita anggap berharga banget kan? Padahal dia belum bisa apa-apa. Artinya apa? Keberhargaan itu udah ada di dalam diri kita dari sananya. Jadi, kalau ada satu hal yang bisa kamu ingat dari obrolan kita hari ini, tolong ingat kalimat ini baik-baik. Kamu tidak harus jadi sempurna untuk bisa merasa berharga. Karena kamu, ya kamu, sudah berharga, apa adanya, saat ini juga.